dan sulit untuk diduplikasi, ya berarti Anda tidak menulis karya tulis ilmiah, gitu. Cara ngeceknya gampang, nanti kita akan belajar kan selama sesi UAS ini, bikin karya tulis ilmiah dari nol sampai jadi, dan itu akan jadi ilmunya bingung dan nggak bisa melakukan hal yang kita lakukan. Berarti bukan karya tulis ilmiah yang baik. Gitu. Terus 6 minggu kemarin, ya. Ilmiah itu maksudnya apa? Ilmiah itu maksudnya adalah bersifat ilmu atau keilmuan. Kalau ilmu itu adalah sebuah pengetahuan yang tersusun secara sistematis. Jadi kalau misalkan Anda berbicara mengenai ilmu dan pengetahuan, bedanya apa? Pengetahuan itu ya apa yang kita tahu gitu. Nah, pengetahuan-pengetahuan itu kita susun secara sistematis jadilah ilmu. Ilmu pengetahuan yang kita kenal gitu ya. Nah, biasanya dalam menulis karya tulis ilmiah kita perlu gagasan. Kita perlu gagasan, gagasan kita apa gitu ya. Kemudian dari gagasan itu kita akan tahu ya jenis karya tulis ilmiah apa yang ingin kita tulis. Karena di dalam karya tulis ilmiah juga banyak jenisnya, kita akan lihat nanti. Metodenya apa, bahasanya bagaimana, konvensi naskahnya bagaimana, dan karya tulis barulah jadi karya tulis ilmiah. Nah, ini jenis-jenis karya tulis ilmiah. Jenis-jenis karya tulis ilmiah itu anak saya kemarin lagi sakit, sekarang baru mau sembuh, teriak-teriak. Iya Pak ya anaknya. Amin, makasih ya. Inilah kenapa saya online, karena kemarin saya sakit pun nggak ngantor, hari ini udah mulai membaik, anak saya yang sakit. Jadi kita online. Oke, kemudian jenis-jenis dari karya tulis ilmiah, ya, ada artikel ilmiah, ada buku teks. Buku teks itu textbook. Nanti saya tunjukkan lah, textbook itu seperti apa ya. Buku daras, buku ajar, kertas kerja ya, paper, makalah, laporan penelitian, adalah karya tulis ilmiah itu harus berdasarkan fakta. Tidak boleh kita menulis karya tulis ilmiah berdasarkan hoax. Ya, itulah kenapa pada saat menulis, kalau misalkan Anda seperti yang minggu lalu saya sampaikan ya di kuliah sebelumnya, ngutip gitu dari satu jurnal, udah ada kutipan, kita kutip lagi jurnal itu, habis itu parafrase, kita belum tahu, belum tentu itu benar. Apakah kita bisa memastikan apa yang orang kutip itu benar? Belum tentu. Makanya lebih baik baca sumbernya agar apa yang kita sampaikan itu faktual. Itu merupakan fakta, bukan dibuat-buat. Itu hal yang sangat penting dalam menulis ya. Ya kita ini aja belum tentu di apa? Kan kalau berdoa juga ini ya biasanya
ampuni dosa saya, terima ibadah saya gitu ya. Nah, jadi yang udah ibadah juga masih berdoa buat diterima ibadahnya. Nah, ini kalau kita menulis hal-hal yang buruk di dosa jariah nanti, makanya hati-hati, jangan cuma karena Anda ingin lulus S1 skripsi, kemudian Anda fabrikasi data misalkan dan lain-lain lah, hal-hal yang tidak diperbolehkan secara etika ilmiah gitu ya. Kemudian menarik, enak dibaca dan perlu gitu ya. Sebenarnya menarik ini tuh ya tergantung kitanya gitu. Kita bisa mengemas sesuatu menjadi menarik atau sesuatu menjadi tidak menarik. Nah, contohnya aja misalkan saya berbicara mengenai tikus. Ya, tikus kan tidak menarik ya. Apakah di sini ada yang tertarik dengan tikus? Mungkin hanya segelintir orang gitu ya yang tertarik dengan tikus. Tapi kalau saya bilang Pikachu, banyak yang suka. Saya bilang Mickey Mouse, banyak yang suka. Padahal mereka adalah tikus. Makanya bagaimana cara Anda mengemas satu tulisan begitu ya, sehingga orang itu mudah membaca dan merasa, oh perlu ini saya membaca ini. Nah itulah seninya dalam menulis itu. Jadi makanya dalam menulis itu ilmu pengetahuan dan teknologi dan seni. Nah di situ tuh seninya itu. Ya. Bagaimana kita menghubung kaitkan antara paragraf agar nyambung, bagaimana agar orang lain lebih mudah memahaminya, mulai dari penyajian data dan lain sebagainya. Nah, itu yang akan saya coba sampaikan ya kepada Anda semua nanti di sesi UAS itu. Saya nggak mau nanti hanya menyampaikan sebatas bahasa Indonesia. Jadi mungkin saya akan menambahkan gimana bikin grafik yang baik begitu. Sebenarnya untuk menulis pendahuluan ini kan level TTKI. Saya akan menilainya ya levelnya tata tulis karya ilmiah. Tapi yang saya ajarkan nggak mau gitu, nggak mau hanya level untuk tata tulis karya ilmiah masih semester 1. Nanti kita akan lihat, kita akan bedah jurnal ilmiah, jurnal internasional seperti apa. Karena untuk jurnal internasional itu dia bisa publish internasional, dia sudah dicek oleh orang-orang yang jago di bidangnya, gitu, ekspor di bidangnya. Jadi kita akan langsung belajar ke yang sumbernya langsung gitu ya. Ya tentu penilaian saya tidak akan juga grade-nya jadi jurnal ilmiah itu ya, internasional itu enggak. Grade-nya tetap di tata tulis karya ilmiah. Kemudian efektif. Lebih banyak yang diingat daripada yang terlupa. Efektif dan efisien. Kalau efektif itu maksudnya efektif itu dia apa yang kita tuju itu tercapai. Itu efektif ya. Kalau efisien, yang dimaksud efisien itu untuk mencapai satu tujuan, kita menggunakan sumber daya yang seminimum mungkin. Itu efisien. Nah, biasanya kalau efektif, itu kalau misalkan gagasan kita setelah kita tuliskan, kemudian orang lain dapat memahami gagasan kita, gitu ya, berarti efektif yang kita tulis. Tapi ternyata bertele-tele gitu ya, banyak banget gitu ya, bertele banget. Nah, itu jadi nggak efisien. Jadi bisa saja sesuatu itu efektif, tapi tidak efisien. Saat ini yang perlu kita, ya Anda seorang sarjana begitu ya, level seorang sarjana itu kan gini ya, level-level kognitif itu C1, C2, C3, C4, C5 sampai C6. Nah, untuk SMA, nah SMA itu C4 levelnya. Dia hanya batas menganalisis ya. Nah, kemudian SNBP. Mute, mute. Ricky. Ricky, di mute Ricky. Terus kita lanjutin lagi. Nah, ini artikel ilmiah atau jurnal ya. Nah, artikel ilmiah itu adalah tulisan berdasarkan penelitian yang bertujuan untuk menyampaikan analisis fenomena, ulasan literatur di bidang spesifik, penelitian asli, analisis ulang, penelitian yang telah ada, pengajuan sebuah teori baru, dan seterusnya gitu ya. Nah, ini format artikel ilmiah, ada judul, nama pengarang, abstrak, kata kunci, pendahuluan, metode, hasil pembahasan, simpulan, daftar pustaka. Nanti akan saya tunjukkan setelah UAS ya,
setelah UTS ini. Bagaimana? Nah, hari ini kita akan belajar bagaimana menyusun topik, tema, dan judul artikel ilmiah. Nah, teman-teman semua, silahkan Anda membuat kelompok harus 3 orang. Ya, 3 orang. Kalau misalkan sudah 3 orang, ternyata ada sisanya 2 orang, ya udah nggak apa-apa. Berarti apa dia cuman sisa 2 orang. Gitu ya. Jadi silahkan Anda bersosialisasi, bikin kelompok harus 3 orang. Nah, kalau misalkan dia jadi sisaan, ya udah gitu. Tapi nggak mungkin ada yang 2 orang, 2 kelompok. Nggak mungkin. Setidaknya satu kelompok aja yang 2 orang itu yang terakhir. Ya. Nah, silakan bikin kelompok. Satu kelompok itu 3 orang. Nah, 3 orang ini nantinya akan menulis karya tulis ilmiah. Mulai dari sekarang, kita nyusun topik, tema, judul. Sampai nanti pertemuan ke-7 UAS. Itu kita review sekali lagi. Kemudian Anda mengumpulkan hasil tulisannya ke saya. Ya, dan itu akan jadi nilai UAS dengan proporsi 50%. Jadi silahkan pilih teman yang bisa bekerja sama dengan Anda. Ya, silahkan pilih sendiri. Nah, terus dan perlu diketahui bahwa nilai dari nilai dari UAS itu adalah nilai kelompok ini. Ya, jadi misalkan si A, B, C sekelompok nilainya 85 gitu ya. Ya udah, misalkan yang kerja si A doang gitu sama si B, si C gabut. Ya udah tetap si C dapat nilai 85. Nah, kalau si A, B, C ternyata si C itu gabut, si A dan B itu nggak terima, lapor ke saya. Nanti si C biar dipindahkan kelompoknya. Gitu. Selama kalian diam, legowo banget, saya anggap setiap orang itu aktif mengerjakan soal. Kecuali pada saat nanti saya tunjuk, misalkan ternyata dia nggak ngerjain, nah itu berarti tidak mengerjakan tugas dengan baik. Di dalam kontrak, tidak mengerjakan tugas dengan baik itu, apa ya dari koordinator tuh? Kalau tidak salah. Ya, jadi harus berperan aktif dalam tugas kelompok. Nah, silakan. Nah, kemudian hari ini, saya akan menugaskan Anda nanti membuat topik, tema, dan judul. Setiap kelompok membuat 3 topik, tema, dan judul. 3 topik, tema, dan judul inilah yang nantinya akan dipilih salah satunya. Dipilih satu, kemudian itu dijadikan tugas kalian untuk sampai ke UAS. Jadi silahkan bikin yang bagus, sehingga nanti UAS itu nilainya bagus. Dan nggak bisa gonta-ganti lagi. Jadi cuma 3 judul itu nanti dipilih salah satunya. Gitu ya. Kemudian tipenya gimana? Karya tulis ilmiah itu kan tadi ada data ya. Ya kan? Ada data penelitian. Ada 2 yang saya perbolehkan, silahkan. Untuk tugas ini doang ya. Kalau untuk skripsi harus penelitian sendiri itu. Kalaupun literatur, cari literatur dan dikutip. Hanya khusus untuk mata kuliah bahasa Indonesia, kalau Anda ingin melakukan penelitian-penelitian kecil, boleh. Misalkan penelitian kecil itu menggunakan kuesioner, atau dengan pengamatan, cuman seminggu 2 minggu, itu boleh. Boleh banget. Ya. Nah, itu boleh kayak gitu. Saya sangat mengapresiasi. Tapi, kalau yang tidak melakukan penelitian pun, tidak dikurangi nilainya. Cuman kalau yang melakukan penelitian, ya tentu akan saya apresiasi. Saya beri nilainya gitu. Terus gimana Pak kalau saya tidak melakukan penelitian? Ya Anda bisa menggunakan studi literatur. Studi literatur itu gimana? Misalkan Anda menggunakan penelusuran literatur gitu ya. Jadi penelitian Anda tuh ya penelitian yang berdasarkan literatur. Kayak gitu. Atau boleh juga Anda menggunakan data orang lain. Khusus di sini. Di kenyataannya nggak boleh pakai data orang lain, itu mencuri namanya ya. Nah, karena saat ini kita hanya belajar menulis, bukan belajar penelitian, jadi nggak apa-apa kalau misalkan Anda mau nyari jurnal, gitu ya, mau nyari jurnal atau nyari apa gitu ya, datanya berdasarkan jurnal itu, gitu. Datanya diambil dari jurnal itu, Anda olah lagi ya, ketik lagi, olah lagi, jangan dikopas dari data yang itunya itu. Kemudian Anda tulis ulang, bahas
ulang, dan seterusnya. Gitu. Tapi kalau kita menggunakan data orang lain, seringkali ujung-ujungnya jadi plagiat. Karena saya akan cek menggunakan Turnitin. Kalau plagiat sudah pasti E nilainya, teman-teman semua. Jadi beresiko sebenarnya. Kecuali Anda memang bisa. Karena kalau kita mau pakai AI, misalkan untuk memparafrase, itu juga plagiat. Kalau misalkan Anda menulisnya pakai AI, juga terdeteksi oleh Turnitin itu. Ketahuan ini nulisnya pakai AI. Nah, kalau Anda tidak percaya, silakan dicoba. Insya Allah nanti nilainya E. Gitu. Ya. Jadi saya sarankan tidak menggunakan AI, tidak plagiat, dan sebagainya. Karena dan ngeceknya pun, apakah dia menggunakan AI atau plagiat, saya nggak usah satu-satu. Saya bisa langsung se-folder, muncul semua, jadi gampang ngeceknya. Jadi jangan kira nggak ngecek, walaupun satu-satu, nggak mungkin juga dicek satu-satu. Itu sangat mungkin, karena nilai UAS itu dari situ. Saya selalu cek satu-satu. Gitu. Bahkan antar teman sama, atau dengan kakak kelasnya sama gitu ya. Terutama untuk yang saya ajar ya, ini biasanya kalau yang sama itu ada di Turnitin, kecek tuh. Itu ya. Bisa dipahami terkait tugas ini sebelum saya jelaskan topik tema judul itu seperti apa? Bisa dipahami? Sudah, Pak. Oke. Ya, Pak. Oke, kalau gitu silakan Anda bergerilya. Carilah teman yang bisa Anda percaya, ya, saling backup. Gitu ya. Jadi kalau saya sarankan Anda bikin aja penelitian kecil-kecilan, kayak misalkan pengaruh pandemi terhadap penghasilan ojek online, misalkan kayak gitu. Anda tinggal bikin kuesioner diisi sama Bapak Gojek. Atau misalkan analisis perbedaan tingkat kerja satpam sebelum dan sesudah pandemi COVID, misalkan gitu. Gitu bisa. Yang sekitar-sekitar kita aja lah, nanti cuma ada beberapa parameter. Nah, gimana cara melihat itunya? Banyak, cari aja jurnal-jurnal yang ini apa, atau skripsi-skripsi punya orang lain, datanya sedikit aja, nggak usah semua diteliti juga boleh ya. Yang penting layak lah, 3-4 parameter dibahas. Yang ini misalkan pengaruh uang bulanan terhadap prestasi mahasiswa. Kayak gitu ya, itu boleh. Itu kan tinggal nanya aja IPK, sebarin kuesioner di mana gitu ya. Kalau misalkan sebarin kuesionernya cuma di TPB 7 doang, ya boleh. Cuman selevel TPB 7, penelitian kecil-kecilannya. Kayak gitu ya. Bisa. Atau yang paling ini misalkan pengaruh pendapatan ojek online selama pembangunan jalan depan ITERA. Nanti cari responden 30 atau 50 Bapak Gojek. Disuruh ngisi kuesioner kayak gitu. Kayak gitu ya. Oke. Nah, hari ini kita akan belajar mengenai topik, tema, dan judul. Ya. Topik, tema, dan judul. Topik itu tuh yang paling luas topik itu, ingat ya. Jangan sampai kebalik, ini mahasiswa biasanya kebalik. Kan nanti ini dikumpulkan ya. Akan dikumpulkan bagian topik apa aja gitu ya. Bagian topik, tema, judul. Jadi nanti bikin Google Drive kalian. Terus dikasih foldernya itu nanti PJ-nya ya. PJ-nya bikin apa? Google Drive. Bikin folder misalkan kayak gini foldernya. Kalau di sini aja di saya. Kalian kan drive-nya juga cuma 1 GB kan. Ini semester berapa sih?
Masker ganjil. Saya kirim ke grup ya. Oh, saya jadiin di deskripsi aja ya. Nggak usah saya perpendek lah, orang cuma satu link doang juga. Silahkan kalian buka gitu ya. Nanti akan ada seperti ini kira-kira ya. Kelihatan ya? Bentar ya. Pak, maaf Pak, saya gelap Pak, mati lampu Pak di sini. Izin ya Pak. Iya Pak. Oke. Saya juga mati lampu nih. Iya Pak. Iya, maaf, Dia Pak. mati lampu. Ya Pak, sinyal saya Iya Pak, mati lampu Pak. Ada Udah Udah nyala lagi kalau di saya nih. Iya. Saya sama Pak. Saya belum Pak dari tadi. Saya udah Kasihan banget yang belum. Doa. Pak. Mana baterai tinggal ini Pak? Waduh, ayolah kita selesaikan segeralah. Ya. Pokoknya foldernya ada. Folder. Loh. Masih dimatiin lampu. mati lagi Pak. Nyalain tolong. Saya mati lagi Pak. Izin ya Pak. Gelap soalnya. Ya, matiin kameranya silakan ya. Kita coba. Pak, baru hidup mati lagi. Wah, kenapa tuh? Biasanya lama kalau gitu. Iya Pak, maaf ya Pak, mati lampu Pak. Ya apa-apa. Izin Ya, ya kita Pak. lanjutin. Izin Pak. Kita lanjut lagi. Topik itu pokok pikiran, ide atau gagasan ya. Persoalan tema itu adalah topik yang sudah terbatas. Jadi topik kalau udah batasin itu jadi tema gitu. Dan biasanya tema itu sudah memiliki tujuan, metode atau lokasi penelitian. Tapi tidak harus ya. Yang penting kalau topik sudah terbatas ya. Ini yang suara atau sinyalnya atasnya apa ya? Sinyalmu. Sinyalnya kawan, soalnya mati lampu. Iya, mati lampu kita macam-macam. Iya macam-macam di sini. Aduh. Waduh. Kita lanjutin yang lain nih. Tadi hak listrik saya habis. Dari pagi, aduh. Saya
Saya mau keluar berarti mati baterainya habis Pak. Ya, silakan, nggak apa-apa. Saya nggak terlalu pentingnya nyulahin kalian paham gitu ya. Dan jujur. Oke, judul itu spesifik lagi daripada tema. Jadi punya topik paling atas, mulai spesifik tema, spesifik lagi judul itu lainnya. Misalnya ini topik ini. Cara memilih topik problematis. Jadi kita harus cari masalah dulu. Kita cari masalah misalkan contoh pengembangan kayu. Di sini tidak hanya bicara apa bagaimana pengembangan kayu itu akan kita harus cari upaya yang harus ditemukan untuk mengembangkan kayu sebagai salah satu kegiatan ekonomi masyarakat. Ini lebih ke proses saya agak lebih sedikit ya. Misalkan kita punya topik itu penanggulangan kemarahan. Ini bukan kita akan bahas lagi ya. Ini kalau UTS. Penanggulangan kemarahan terlalu luas. Kenapa? Karena kemarahan itu banyak sekali. Pencemaran udara, pencemaran air, tanah, dan lain sebagainya. Nah, di sini akhirnya kita batasi. Misalnya yang awalnya penanggulangan pencemaran itu kan belum terbatas. Kita batasi menjadi penanggulangan pencemaran limbah rumah sakit gitu misalkan ya. Kemudian topik juga harus menarik ya. Harus menarik. Dan topik juga harus penting, aktual dan datanya mudah diperoleh. Jangan sampai Anda cari topik gitu ya. Kemudian datanya sulit diperoleh. Misalkan gimana? Misalkan Anda orang elektro, kemudian tiba-tiba penelitian untuk level skripsi saya mau ini apakah ingin membuktikan misalkan ya apakah listrik itu nanti di Mars gimana misalkan apa di Mars kan panas misalkan ingin buat listrik dari geothermal di Mars gitu itu kan sulit diperoleh. Nah, jadi jangan seperti itu. Kita bisa mengukur Anda pas buat skripsi dalam level skripsi seperti itu ya. Kemudian Anda ingin apa misalkan penelitian berapa lama orang bisa hidup di matahari gitu. Kalau itu ya nggak akan lama juga sih, nggak akan bisa juga ya. Nah, jadi hal-hal seperti itulah yang perlu diinikan ya oleh teman-teman semua. Ngajar dulu, kakak-kakak kasihan mati lampu. Nah, kemudian datanya mulai diperoleh. Oke, selanjutnya adalah tema. Tapi nggak boleh mencet-mencet lagi, ngajar dulu semua dulu ya. Ya udah duduk. Tema, ayo kita ikut kuliah sini. Tema itu adalah topik yang sudah jelas mengandung tujuan dan metode. Gitu. Contohnya gini. Kan tema itu dia lebih terbatas, ya, sudah dibatasi. Misalkan kita punya topik tadi penanggulangan pencemaran udara, gitu ya. Tujuannya kita masukin di sini untuk lingkungan yang lebih baik. Metodenya dengan mengurangi emisi kendaraan bermotor. Sehingga kita bisa membuat satu tema. Temanya misalkan penanggulangan pencemaran udara melalui pengurangan emisi kendaraan bermotor untuk lingkungan yang lebih baik. Kayak gitu. Mudah sebenarnya bikin tema ini ya. Baru selanjutnya adalah judul. Judul ya. Judul itu adalah nama sebuah karangan. Judul bisa juga diangkat dari tema, tapi judul ini harus memiliki syarat-syarat dia sebagai judul. Yang pertama menggambarkan isi, gitu. Yang kedua, judul itu harus singkat, ya. Kemudian menarik minat pembaca dan tidak provokatif. Jadi nggak boleh kita bikin judul, kemudian judulnya itu provokatif ya, nggak boleh seperti itu. Nah, kemudian selanjutnya misalkan ada contoh di sini teman-teman semua, topik. Aduh, disconnect lagi. Halo? Iya, Pak. Iya, halo. Oh, saya kira disconnect. Iya, Pak. Iya, Pak.
Disconnect dari kapan saya? Dari lama. Ya, disconnect nih hilang. Enggak banget. Enggak bos. Enggak Oke, aman ya. Saya mindahin Aman, kartu Pak. dulu bentar. Nah, kan disconnect saya. Aduh, udah ngomong terus. Gini nih kalau ini suka nggak terlalu kelihatan. Kita lanjutin ya. Dikit lagi nih. Oke. Contohnya. Aduh, bentar. Ini kalau nggak disconnect lagi saya. Ganti. Oh iya. Nah, oke ya. Kita masuk ke contoh misalkan. Topiknya itu adalah mengatasi masalah narkoba. Nah, kemudian kita bisa buat temanya itu upaya mengatasi masalah narkoba di kalangan pelajar di kota Bandar Lampung. Coba Anda lihat di sini, upaya mengatasi masalah narkoba. Topiknya itu adalah mengatasi masalah narkoba. Tapi pas saat dia jadi tema, dia sudah dibatasi. Dibatasinya di mana? Di upaya mengatasi, kemudian lebih spesifiknya di kalangan pelajar. Nah, kemudian kalau kita lihat, kalau kita ini ya, pelajar di Bandar Lampung itu kan bisa SD, SMP, SMA. Nah, maka di judul di spesifikan lagi menjadi di SMA kayak gitu, teman-teman semua. Konek saya. Nah, jadi udah dibatasin ya. Di sini harusnya Anda bisa
Oke. Hmm. Sebentar. Oke, lanjutin lagi. Misalkan ada topik lainnya ya. Rancangan interior kafe ya. Rancangan interior kafe. Temanya rancangan interior kafe ramah anak. Nah, topiknya perancangan interior kafe. Kita lanjutin, sorry banget ini jadi aduh. Nah, ada topik lagi nih di sini. Perancangan interior kafe. Temanya kita, ini suara saya terdengar nggak ya? Halo? Dengar, Pak. Oke. Dengar, Pak. Di sini kita batasi topiknya perancangan interior kafe. Temanya perancangan interior kafe ramah anak. Jadi interior kafe itu kan bisa ramah anak atau untuk yang pasangan dan sebagainya gitu ya. Nah, di sini dibatasin untuk ramah anak. Nah, kemudian judulnya dibatasin lagi. Perancangan interior kafe ramah anak di Kota Bandar Lampung. Jadi pembatas untuk topik ini pada tema kafe ramah anak ya, ramah anaknya. Kemudian pada saat judul dibatasi lagi dengan Kota Bandar Lampung. Begitu. Ada lagi, tingginya angka bunuh diri di kalangan remaja. Temanya pemanfaatan media sosial untuk mengurangi angka bunuh diri di kalangan remaja. Nah, ini udah dibatasin. Batasannya dari mana? Dengan pemanfaatan media sosial dan cara menguranginya. Ini tujuannya kan? Tujuannya mengurangi. Metodenya apa? Pemanfaatan media sosial. Ini benar-benar sesuai dengan teori yang tadi ya. Kalau yang ini kan tidak Yang ini tidak, tapi nggak masalah. Yang penting topik itu umum, tema itu dia lebih khusus. Judul lebih khusus lagi. Yang penting seperti itu sebenarnya ya. Judulnya pemanfaatan media sosial untuk mengurangi angka bunuh diri di kalangan remaja di Sumatera. Lihat pas jadi judul kita batasi lagi gitu ya di Sumatera. Kemudian arsitektur rumah adat. Perubahan rumah adat Lampung menjadi rumah modern. Judulnya faktor penyebab perubahan arsitektur rumah adat Lampung menjadi rumah modern. Ada lagi topiknya kecurangan presensi dalam perkuliahan. Belum jelas di mana gitu ya. Akhirnya di tema pemanfaatan aplikasi daring untuk meminimalkan kecurangan presensi perkuliahan. Judulnya, pemanfaatan aplikasi daring untuk meminimalkan kecurangan perkuliahan dalam keseharian mahasiswa ITERA. Nih, ini lebih spesifik lagi. Kalau Anda mau bikin judul yang lebih spesifik, misalkan dalam keseharian mahasiswa TPB 7 angkatan berapa ITERA. Boleh, itu lebih spesifik lagi. Untuk yang ini cukup seperti itu juga ya. Jadi nggak usah terlalu luas. Untuk presensi gini kan nanti kalau udah selesai muncul tuh si A berapa lama hadir, si B berapa lama hadir. Jadi sekarang udah lebih canggih ternyata. Kemudian minat mahasiswa dalam pembelajaran. Tema analisis minat mahasiswa terhadap mata kuliah fisika dasar sebagai acuan. Ya.
minat mahasiswa TPB terhadap mata kuliah fisika dasar sebagai acuan pengembangan model pembelajaran di ITERA. Ya, gini-gini aja sih. Oke. Silakan, ada yang mau bertanya? Kalau nggak ada, silakan Anda buat buat kelompok ya. Kemudian buat topik, tema, dan judul. Nah, silakan kelompoknya ada yang menentukan. Dan topik, tema, judul ini dikumpulkan 5 hari pembatasnya itu ya, di link yang tadi. Jadi silakan namanya itu, nama filenya gini ya. 1, terus nama orangnya. Misalkan si A, si B, pakai titik koma, si B, titik koma, si C, gitu. Jadi semua orang ada satunya. Gitu. Ya silakan. Izin bertanya Pak, itu di Word atau tulis tangan Pak ya? Tapi soalnya Word. sinyal jelek banget. Di Word ya. Oh baik. Silakan. Ada lagi? Nah, dikumpulkan 5 hari dari sekarang itu berarti 1, 2, 3. Berarti hari Rabu ya. Tadi tugasnya apa ya, Pak? Ini nge-lag tadi pas Bapak ngomong jadi putus-putus, maaf. Tugasnya bikin topik, tema, judul per kelompok. Dikumpul hari Rabu ya. Silakan. Oke, kalau nggak ada lagi kita cukupkan. Kasihan yang mati lampu, pasti kepanasan juga dia. Saya tutup. Makasih banyak ya. Ini topik, tema, judul ini tolong dipikirkan baik-baik. Setiap kelompok bikin 3. Bikin 3, nanti akan kita pilih. Topik itu yang umum, tema lebih khusus lagi, judul lebih khusus lagi. Kayak gitu ya. Oke, saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Melanie. Pak, maaf Pak, izin bertanya. Ya. Untuk PPT-nya bisa dikirim nggak, Pak? Bisa. Oke, nanti kirim ya. Terima kasih, Pak. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih Pak.